Shalom, saudara-saudara seiman, sesama anak-anak Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan kebaikan dan kemurahan yang mengikuti kita di sepanjang hidup kita. Sebelum kita masuk dalam renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur buat hari ini yang telah kami jalani dengan baik, dan kami percaya Engkau ada bersama kami sepanjang hari dan menuntun kami dengan hikmat-Mu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Engkau juga telah mengarahkan jalan kami senantiasa di dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau terlebih dahulu bersaat teduh dan bersekutu dengan-Mu, karena tidak ada hal yang lebih indah selain menikmati hadirat-Mu dan mendengarkan suara-Mu ya Allah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, ayat Alkitab untuk renungan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 3. Mari kita baca bersama. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Kesusahan hidup adalah bagian dari kehidupan semua umat manusia di bumi ini. Yang berbeda adalah jenis-jenis kesusahan yang dialami oleh masing-masing orang. Ada yang mengalami kesusahan dalam kesehatan, ada yang mengalami kesusahan dalam keuangan, ada yang mengalami kesusahan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Paulus mengerti bahwa kesusahan hidup dapat menggoyangkan iman seseorang. Oleh karena itu, dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menuliskan nasihat-nasihat yang menguatkan jemaat yang sedang mengalami kesusahan. Mari kita lihat beberapa hal di antaranya. Hal yang pertama, terimalah kesusahan sebagai bagian dari hidup manusia. Mari kita baca sekali lagi 1 Tesalonika 3 ayat 3. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ketika kita sedang mengalami kesusahan, jangan bersungut-sungut atau mengomel. Paulus menyebutkan bahwa kita ditentukan untuk kesusahan. Artinya, kita semua sebagai manusia pasti akan mengalami kesusahan. Bahkan Tuhan Yesus pun mengalami kesusahan ketika Ia ada di bumi ini. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 20-21. Sebab, dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Hal yang kedua, tolaklah bisikan setan yang menyerang iman kita. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 5 berkata, itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Paulus mengirimkan Timotius kepada jemaat Tesalonika untuk menguatkan hati dan menasihati jemaat tentang iman mereka di saat kesusahan. Saat kita sedang mengalami kesusahan, itu adalah saat yang berbahaya, karena setan bisa menyerang iman kita kepada Allah. Apalagi jika doa kita pada masa kesusahan kita belum dijawab oleh Allah.
setan akan segera menyerang kita dengan keraguan mengenai Allah di dalam pikiran kita. Hal yang ketiga, menggunakan perisai iman dan kasih. 1 Tesalonika 3 ayat 6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Jemaat Tesalonika menggunakan perisai iman dan kasih untuk menghadapi kesusahan-kesusahan mereka. Saat kita menghadapi kesusahan, pakailah kesempatan itu untuk melatih iman kita kepada Allah. Kesusahan akan membuat kita lebih mengenal Allah karena Allah seringkali menampakkan dirinya dan kuasanya dalam saat-saat kesusahan kita. Kasih juga diperlukan saat kita sedang mengalami kesusahan, karena kasih akan menjauhkan kita dari kepahitan hati dan sungut-sungut yang sebetulnya malah menambahi beban kesusahan kita. Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, betapa kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang tiada habis-habisnya bagi kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami dalam segala kesusahan kami, membimbing dan menuntun kami menuju jalan keluar yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, berikan kami hikmat dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari dan menangani masalah-masalah yang muncul dalam hidup kami. Sesudah kami bersatu teduh malam ini, kami akan beristirahat. Ya Bapa, kami mohon perlindungan-Mu bagi kami di sepanjang malam ketika kami tertidur. Topanglah kami dengan anugerah-Mu, sehingga ketika kami bangun besok pagi, kami menerima kekuatan dan berkat-berkat yang baru dari Engkau. Bapa, kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau memberikan damai sejahtera-Mu melimpah bagi Indonesia, ketentraman terjadi di bumi Indonesia, kebangkitan ekonomi terjadi di Indonesia. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.